Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajendra Purpinggala. Pada hari ini saya akan memaparkan materi yaitu tentang sketsa. Berikut adalah topik pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama adalah menjelaskan pengertian sketsa, yang kedua mengidentifikasi jenis sketsa, yang ketiga mengidentifikasi berbagai teknik untuk membuat sketsa, yang keempat mengidentifikasi berbagai macam alat dan bahan untuk membuat sketsa, dan yang terakhir adalah tahapan membuat sketsa. Apa sih itu pengertian dari sketsa? Jadi sketsa itu merupakan gambar sederhana atau draft kasar yang dibuat untuk melukiskan bagian-bagian pokok yang ingin diungkapkan oleh pembuatnya. Sketsa itu biasanya dibentuk dengan menggunakan unsur garis, walaupun kadangkala ditemukan beberapa sketsa yang menggunakan unsur garis blok dan warna. Menggambar sketsa pada dasarnya adalah menarik garis dengan spontan, menggunakan tangan bebas atau istilah asingnya yaitu freehand, tanpa menggunakan alat bantu seperti mistar, jangka, atau alat bantu yang lain. Dengan demikian, kualitas garis harus diperhatikan sesuai dengan karakter dan jenis objek yang akan ditampilkan. Jenis-jenis sketsa berdasarkan Kusnadi, yaitu dia adalah seorang kritikus seni rupa, menyatakan bahwa sketsa dalam seni rupa dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sketsa sebagai seni murni atau sketsa yang berdiri sendiri dan sekaligus sebagai media ekspresi. Yang kedua, sketsa for study sebagai media untuk studi bentuk, proporsi, anatomi, komposisi, dan sebagainya yang akan dibuat berdasarkan sketsa. Lalu adalah teknik sketsa. Yang pertama adalah teknik arsir. Teknik arsir adalah proses menggambar dengan membuat suatu garis jajar atau menyilang guna mendapatkan kesan gelap terang pada objek gambar. Selain itu, teknik arsir menekankan kekuatan garis yang dapat dicapai dengan cara menggoreskan pensil, pulpen, spidol, atau peralatan lainnya yang digoreskan sehingga terwujud garis-garis arsiran. Contoh teknik arsir itu adalah pada gambar pertama di bagian atas. Lalu yang kedua adalah teknik Dussel. Teknik Dussel yaitu menggambar dengan menentukan gelap terang objek gambar dengan cara menggosok-gosokkan media pada kertas sehingga menimbulkan kesan gelap terang. Contoh teknik Dussel itu adalah pada gambar kedua yang di tengah. Dan yang terakhir adalah teknik pointillis. Teknik pointillis adalah cara menggambar sketsa dan ilustrasi untuk mendapatkan kesan gelap terang dengan menggunakan titik-titik. Untuk mendapatkan gelap terang yang baik, kesan titik harus terlihat rapih dan rapat. Berikut adalah alat dan bahan dari sketsa. Yang pertama adalah charcoal. Charcoal adalah arang gambar yang lazim digunakan dalam seni rupa, terutama seni lukis. Charcoal biasanya dipakai untuk membuat sketsa, gambar, ataupun lukisan. Lalu yang kedua adalah kuas cat. Kuas cat air terbagi atas dua bentuk utama, yaitu berujung runcing dan rata. Kuas berujung runcing biasanya berseri 0 hingga 12, namun ada merek tertentu sampai 24 tergantung pada jenisnya. Untuk keperluan membuat sketsa murni lebih banyak digunakan kuas dengan ujung runcing. Namun untuk mencari kemungkinan lain yang dikehendaki, misalnya efek goresan yang lebar, kasar, dan ekspresif, dapat juga digunakan kuas yang berujung rata. Lalu adalah lidi atau tusuk sate. Lidi atau tusuk sate juga dapat digunakan untuk membuat karya sketsa menggunakan bahan tinta Cina. Efek yang ditimbulkan dari goresan lidi cukup artistik, karena dapat diatur tebal tipisnya goresan dengan menekan atau mengurangi tekanan saat menggoreskannya. Lalu ada tinta. Tinta biasanya digunakan oleh orang Cina dan Jepang untuk membuat seni kaligrafi Cina dan Jepang. Pada saat sekarang, tinta Cina dapat diperoleh dengan mudah di pasaran, biasanya dalam bentuk cair yang dikemas dalam botol. Harganya relatif murah, tersedia di setiap toko alat tulis yang dapat digunakan secara langsung atau dilarutkan dalam sedikit air. Lalu adalah kertas, tentu saja. Kertas digunakan sebagai media dalam pembuatan gambar sketsa. Jenis kertas yang digunakan dalam penggunaan sketsa bergantung kepada kebutuhan. Namun ada beberapa kertas yang tidak cocok untuk dipadukan dengan cat air seperti kertas pada larang. Selain itu, kertas yang tebal seperti kertas manila dapat dipadukan dengan cat air. Baik, berikut adalah contoh gambar sketsa. Yang pertama ini dia lebih ke arah sketsa yang menunjukkan proporsi atau anatomi. Lalu sketsa yang kedua ini dia lebih sketsa yang ekspresif.
Begitu juga dengan contoh yang ini. Baik, sekarang adalah praktik gambar sketsa. Langkah-langkah untuk membuat sketsa yaitu pertama menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, yang kedua menentukan objek yang akan kita gambar, yang ketiga ambil sudut pandang yang ideal, lalu buat goresan tipis dan ringan sebagai kerangka, buat goresan-goresan menumpuk dan hapus goresan yang tidak sesuai, dan yang terakhir adalah menyempurnakan sketsa. Lalu ada penugasan. Mari nyikat. Buatlah gambar sketsa dengan objek pemandangan sekitar rumah secara langsung atau on the spot. Alat dan bahan yang digunakan bebas, tidak terkecuali. Hasil sketsa dikumpulkan minggu depan. Kesimpulan dari materi ini yaitu sketsa adalah gambar sederhana yang digunakan untuk mengungkapkan bagian-bagian utama dari suatu objek atau konsep. Sketsa dibuat dengan tangan bebas tanpa menggunakan alat bantu seperti misar, jangka, dan lain-lain. Ada berbagai jenis sketsa, termasuk sketsa seni murni dan sketsa untuk studi bentuk. Teknik sketsa melibatkan penggunaan garis, arsiran, atau titik-titik untuk menciptakan efek gelap terang. Berikut adalah daftar pustaka yang saya ambil. Baik, sekian pemaparan materi dari saya tentang gambar sketsa pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada yang ingin bertanya silahkan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.